Streaming short series RCTI Plus gratis. Seru banget akhirnya bisa dipercayakan kembali untuk main sinetron lagi setelah lama nggak ada di sinetron. Mungkin sekitar udah 2-3 tahun sih. 3 tahun lah. Terus kemarin sempat ada juga sinetron tapi cuma cameo. Dan semoga di sinetron ini perannya bisa panjang. Terus judulnya Tebaran Hati. Karakter yang aku mainin jadi Dito. Dito itu adalah seorang anak perantauan yang disekolahkan di Jakarta untuk menempuh pendidikan dan berkarir bekerja dengan orang yang memberikan dia pendidikan. Tapi mungkin karakter ini bagaimana yang di sekolah di Jakarta, mungkin bagaimana sih karakter seperti cowok seperti apa sih? Dia pekerja keras, ambisius, loyal, dan sangat mengabdi lah kepada bapak yang sudah menyekolahkan dia, memberikan dia pendidikan dan memberikan dia pekerjaan. Dan kebetulan si bapak ini yang menyekolahkan dia ini, yang mempekerjakan dia adalah bapaknya, bener namanya lupa lah, Ariana dimainin sama Salsabila. Berarti yang menyekolahkannya bapaknya ini. Jadi kan memang di trailer kan ada pernikahan nih antara Dito dan juga Ariana. Mungkin untuk membangun chemistry dengan Salsa itu bagaimana? Wah, seru banget, anaknya bocor. Terus rame, seru banget lah sama dia. Di hari pertama ketemu udah langsung ngobrol. Katanya sih awal-awalnya dia takut sama aku, tapi Kenapa takut? nggak ngerti kenapa. Dikira setan kali. Emang ngomongnya gimana pas ngobrol? Takut? Iya, dia bilang katanya takut mau negor kakak loh. Ternyata pas ngobrol ternyata seru, gue bilang. Kayaknya jangan asumsi gitu. Berarti yang Jangan pertamanya agak acting. takut aja gitu ya. Terus akhirnya bangun chemistry berarti ngobrol gitu. Gampang banget. Kalau ada jeda waktu ngobrol, nggak cuma ngobrol soal sinetronnya sih, ngobrol macem-macem. Tapi untuk bersama pemain lain juga kayak Omar, Daniel, kayak David juga mungkin bagaimana? Omar seru, sebetulnya sama Omar sama Salsa baru sekali kenal di proyek ini. Terus langsung dapat peran yang benar-benar bertiga banget, jadi seru lah. Omar juga orangnya enak buat diajak ngomong. Terus kalau Bang David itu dia yang paling sering ketemu sih, karena ya David Halik sama Salsabila Andrian ini yang paling sering ketemu, karena kan emang kita kan mereka berdua kan bapak dan anak, dan aku kan anak yang disekolahkan, jadi paling sering ketemu bertiga lah. Dan intrik-intriknya karena intrik-intriknya selalu bertiga, jadi akhirnya kita bertiga itu adegannya selalu intens, terus ada yang lucu, jadi seru lah kalau bertiga ngejalanin hari-hari, senang sama-sama, bosen sama-sama, nunggunya juga sama-sama, seru banget. Terus sejauh ini lingkungan syutingnya juga seru, pemain-pemainnya juga Sangat gitu. mendukung, dan sutradaranya juga asik. Pak Amin, orang yang benar-benar aku hormatin di sinetron, dengan ide-idenya dia, dan dengan dia membiarkan kita semua, setiap aktornya untuk bermain dengan rasa percaya diri, interpretasi yang tidak melenceng dari skenario, dan boleh memberikan masukan-masukan, nggak kaku lah.
oke banget dan gak galak di lokasi. Tapi untuk menjadi Dito ada kesulitan nggak sih kakak atau sama maksudnya dengan real life-nya atau bagaimana? Yang sebetulnya sih yang bikin sulit karakter Dito adalah kita harus aku memainkannya harus ada di area abu-abu ya, karena yang namanya sinetron kita nggak akan pernah tahu di sinetron ini konfliknya di episode 10, di 30, di 50 apakah nanti konfliknya seperti apa, kita nggak akan pernah tahu. Jadi aku nggak boleh tergesa-gesa mengungkap backgroundnya dia gitu loh. Jadi dibilang hitam juga enggak, dibilang putih juga enggak, dan ini bisa dibawa kemana aja sebetulnya, tergantung dari cerita di episode-episode puluhan nanti arahnya kemana gitu. Kita juga nggak tahu kan, kita belum melihat hasil akhir dari sinopsisnya. Kita cuma diceritakan konflik yang utama adalah dia menikah dulu dengan Ariana, yang mana sebetulnya Ariana memiliki tambatan hati si Kaisar kan. Jadi untuk sementara dibawa ke situ dulu, tapi nanti di episode 10, 20, 30 juga bisa berubah. Kita juga nggak mungkin mengungkap karakternya Dito seperti ini sekarang, lalu nanti ketika berubah dianggapnya nggak konsisten gitu kan. Jadi kita harus ada di ambang abu-abu gitu. Saya kembali ke sinetron dengan Tebaran Hati juga. Mungkin kalau Mas sendiri melihat cerita Tebaran Hati ini bagaimana? Pertama kali ditawarin sinetron Tebaran Hati itu ya, langsung dari Mas Bakti, Budini, itu kaget sih. Ceritanya ini benar-benar menurut aku tuh mirip kayak series, kayak film sih. Jadi nggak seperti biasanya. Memang ujung-ujungnya cerita cinta, tapi kalau buat aku pribadi, kalau mainin cinta tuh agak bosen ya. Tapi di sini tuh ada rasa mengabdinya seseorang, utang budinya seseorang, sehingga dia ingin mengabdi ke orang yang nyekolahin dia. Terus ketika rasa cinta itu masuknya nggak tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Ada proses lucunya, baru saling mengenal satu sama lain. Lucunya pokoknya kayak aku sih ngerasanya di adegan-adegan yang aku jalanin sama Salsa tuh rasanya tuh kayak ada komedinya gitu loh. Jadi untuk seseorang benar-benar bisa jatuh cinta itu prosesnya itu benar-benar ditunjukkan grafiknya, berasa dari pelan lalu ntar dikebut. Itu sih, itu yang ngebikin aku kayaknya wah ini oke banget nih skenarionya dan aku mau ambil. Saya juga berarti fresh lah gitu ya. Fresh, sangat-sangat fresh. Kemudian